Cerita kisah tentang suka dan duka para supir truk tronton dan trailer angkutan alat berat. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi para penonton setia channel ini. Salam kompak selalu wahai para driver se-Nusantara. Profesimu adalah mulia karena kalian sebenarnya adalah pahlawan. Pahlawan ekonomi bagi keluargamu. Himbauan kami kepada seluruh sopir se-Nusantara, janganlah menggunakan handphone saat mengemudikan kendaraan. Jika mengantuk, carilah tempat yang aman, beristirahatlah hingga rasa kantukmu hilang. Hindari minuman beralkohol yang dapat memabukkan, dan hindari penyalahgunaan narkoba. Demi keselamatan, karena keluarga menunggumu pulang dengan selamat. Kali ini kami akan berbagi cerita tentang kisah-kisah perjalanan supir truk tronton dan trailer angkutan alat berat. Dengan penuh suka dan duka yang mereka rasakan, tak heran karena memang sudah menjadi tugas kesehariannya. Bukan saja beban angkutannya yang berat, tetapi risiko berat pun harus mereka jalani dalam aktivitas kesehariannya sebagai supir. Belum lagi tantangan lain harus mereka lalui ketika mengantarkan alat berat menuju lokasi proyek melalui jalan hutan dan jauh dari pemukiman. Jalan yang belum mulus terkadang berlumpur karena hujan. Jalannya lumpur. Belum lagi jika ada pungutan liar di jalanan. Pastinya kocek mereka berkurang, padahal mereka hanya dibekali uang jalan untuk pembayaran yang resmi-resmi saja. Nah, di depan Satuan Pamong Praja. Sungguh miris nasib mereka. Tapi mau tidak mau, tantangan ini harus mereka jalani demi menafkahi keluarganya. Terkadang di hari libur pun mereka tetap menjalankan aktivitasnya sebagai supir. Ini sekali lagi semuanya karena tuntutan pekerjaan. Konsekuensinya mereka dengan pekerjaan ini tidak bisa bertemu keluarga, anak dan istri karena ditinggal berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jika truk yang mereka kemudikan mengalami trouble atau mogok, pecah ban dan lain-lain, mereka harus menyiapkan mental. Apalagi jika mogok di tempat yang sepi dan rawan kejahatan. Terkadang mereka harus bermalam dan tidur di kabin truk untuk menjaga keselamatan truknya dan sambil menunggu datangnya pagi. Dengan diselimuti rasa cemas, khawatir akan keselamatan dirinya. Selain menempuh perjalanan jauh hingga ribuan kilometer, sungguh perjalanan yang melelahkan. Para sopir ini juga sering berhadapan dengan kondisi medan jalan yang sulit, seperti jalan yang sempit, rawan tikungan, serta tanjakan dan turunan yang curam, bahkan bahaya jurang. Sungguh berat risiko mereka hadapi. Untungnya dengan berbekal pengalaman dan keahliannya, semua ini dapat mereka lalui. Maju juga di sopan lain.
Di sisi lain, ternyata mereka juga sering menikmati beberapa perjalanan yang menyenangkan dengan pemandangan dan panorama alam yang sangat indah. Sungguh asik yang mereka rasakan, hingga sepertinya mereka tidak merasakan lelah sedikit pun setelah menempuh perjalanan panjang itu. Bahkan mereka seakan-akan tak menyadari bahwa sang fajar dari ufuk timur sudah mau berganti posisi dengan mentari. Semua ini mereka lalui dengan sabar demi dapat membawa hasil untuk diberikan kepada anak istrinya di rumah. Kali ini kami juga ingin menayangkan beberapa video tentang perjalanan para supir ini dengan berbagai tantangan dan rintangannya. Dari rekaman-rekaman video ini seakan-akan ada banyak peristiwa yang harus kita ketahui. Lihat kekompakan mereka. Tatkala di antara mereka mengalami kendala mogok, pecah ban, dan sebagainya, mereka terlihat kompak, saling bantu-membantu dengan tetap dihiasi suasana penuh canda tawa. Hingga rasa lelah pun tak mereka rasakan. Inilah arti persahabatan sejati. Tak heran mereka rela menyelesaikan permasalahannya di lapangan hingga larut malam, yang akhirnya mereka pun terkapar kelelahan di lokasi kerja. Kami tidak akan berlama-lama untuk menelusuri kembali kisah-kisah lain tentang supir angkutan alat berat ini. Tentu perjalanan ini sangat melelahkanmu, wahai driver. Bukan perjalanan jauh saja yang melelahkan kalian, tetapi peristiwa demi peristiwa dalam perjalanan inilah yang melelahkan jiwamu. Bukan siapa-siapa yang seharusnya mengambil pelajaran dari kisah perjalanan ini, tetapi sesama kitalah yang harus saling peduli. Tidak bisa dipungkiri, berkat jasa dan pengorbanan yang tidak sedikit dari para supir truk seperti mereka yang mengangkut alat-alat berat untuk proyek-proyek negara seperti jalan lintas provinsi bisa terwujud. Hal ini tak luput dari peran mereka. Semoga kita tidak memandang sebelah mata tentang profesi para supir ini, karena sesungguhnya mereka adalah pahlawan. Pahlawan pembangunan dan pahlawan bagi keluarganya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi renungan kita semua.